Halo teman-teman, selamat jumpa lagi di Sekolah Minggu Online. Iya, hari ini kita mau sekolah minggu. Biasanya kalau di sekolah minggu ada apa aja? Kalau kita bikin sekolah minggu ada apa tadi? Ada doa, Ada doa. Terus ada firman, firman, ada nyanyi, ada nyanyian. ada aktivitas, ya? Ya, Iya. Nah, sekarang kita akan mulai. Teman-teman yang sudah duduk di depan TV, supaya semuanya siap-siap untuk memuji Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur, dan sebentar JJ akan menyanyi. Bapakku datang padamu. Iya, semuanya berdiri untuk menghormati hadirat Tuhan, ya. Kita sama-sama nyanyi, Bapa ku datang padamu. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Nah, kita sudah datang pada Bapa untuk mengucap syukur karena kasih Tuhan, ya. Nah, sekarang kita mau doa pembukaan, tapi kita mau doanya pakai bahasa Inggris. Dan JJ akan ngajar kita semua doa bahasa Inggris. Boleh? Oke, yuk kita berdoa. Nanti JJ ajarin, ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata. 1, 2, 3. Lord Lord Jesus, Lord Jesus, we thank you we thank you for today. for today. And now We want to study want to start to Sunday school.
Please bless Please bless our activity our activity for morning for morning until until afternoon. In Jesus' In name. Jesus' name. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. Luar biasa. Anak-anak juga pasti bisa ya untuk berdoa. Tadi yang dikatakan JJ yaitu bahwa kita mau mulai ibadah kita, biar Tuhan Yesus yang berkati ya. Nah, sekarang kita mau nyanyi satu pujian yang mengatakan di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di rumah senang, di gereja senang, karena kita mau memuji Tuhan. Oke? Iya, kita akan nyanyi. 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, tepuk tangan. Di sini senang, senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, tepuk tangan. Lambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, tepuk tangan. Kita tadi nyanyi ya. Kita sudah gerak-gerak. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tadi kayak apa? Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Iya, itu tadi kan sudah. Nanti kamu juga gerak-gerak biar olahraga. Setelah itu kita sama-sama akan mengaku iman kita. Ya. Iman kita artinya kita mau akui di hadapan Tuhan. Kita mau katakan pengakuan iman kita bersama-sama sambil berdiri kayak orang ucapkan sumpah pemuda ya. Oke, sama-sama kita mengaku iman kita. Pengakuan iman Gereja Kibait. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama, dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya
bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Wah, tadi sudah pintar semua mengaku imannya di hadapan Tuhan. Luar biasa anak-anak sekolah minggu ya. Nah, sekarang waktunya kita mau dengar firman. Firman Tuhan itu akan mengajar kita bagaimana caranya untuk mengasihi Tuhan ya. Nah, semuanya harus dengar firman Tuhan. Bukan hanya dengar, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, JJ kembali akan menyanyikan Roh Kudus yang manis. Semua bisa tuh nyanyi lagu. Iya ya, kamu mau nyanyi Roh Kudus yang manis? Oke, kita dengarkan lagunya. Setelah itu, Oma akan pimpin dalam doa firman Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan dan kita akan melakukan aktivitas. Siap? Siap deh. Oke. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Yeremia 24 ayat 1 sampai 10 ya. Kalian boleh buka firman Tuhan dan nanti kita dengar bagaimana kita baca firman Tuhan dari Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, urapi kami dengan kuasa-Mu, melalui Roh Kudus akan menuntun kami supaya kami mengerti firman Tuhan, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke. Yuk kita dengar bagaimana firman Tuhan, kita baca bersama-sama ya. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku
2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Apakah yang kau lihat, hai Yeremia?" Maka jawabku, buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya, dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Oke, nah sekarang Oma mau tanya dulu kepada kalian ya. Apakah kalian tahu arti dari kenal? Atau kita tahu arti dari bagaimana namanya kenal? Kadang-kadang kita katakan bahwa saya kenal Pak Jokowi. Betul, kamu kenal. Atau hanya tahu. Nah, ada bedanya kenal sama tahu. Kalau kenal itu artinya bahwa kita punya hubungan yang akrab dengan Pak Jokowi. Pak Jokowinya kenal saya sahabatnya Pak Jokowi, dan saya juga kenal Pak Jokowi. Jadi ada hubungannya. Itu namanya kenal.
Tapi kalau hanya tahu itu beda, ya. Tahu itu artinya saya cuma nonton TV, lalu saya ngelihat, oh saya tahu Pak Jokowi, tapi belum tentu Pak Jokowi tahu saya. Nah, kita belajar tentang bagaimana mengenal hati yang mengenal Tuhan, ya. Nah, pertanyaannya buat kita semua, apakah Tuhan Yesus itu kenal saya? Dan saya kenal Tuhan? Atau saya hanya tahu Tuhan, saya cuma dengar Tuhan, tapi saya tidak tahu Tuhan itu buat apa buat saya, ya. Nah, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Yuk, kalau dengar firman Tuhan tadi, Oma mau tanya, apa yang diceritakan di firman tadi? Tuhan Yesus memperlihatkan kepada Nabi Yeremia penglihatan tentang apa? Ayo. Benar, ada 2 keranjang. Yang satu berisi buah yang busuk, yang satu lagi berisi buah yang bagus. Ayo, buah apa yang ada di dalam keranjang? Benar, buah ara. Nanti Oma kasih lihat ya, di buah ara itu seperti apa. Oke? Nah, apa sih artinya Tuhan memperlihatkan penglihatan kepada Yeremia, Nabi Yeremia? Betul, Tuhan memperlihatkan yang pertama adalah buah yang baik. Itu punya arti. Dulu di Israel ada 2 kerajaan, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan yang satu itu diperintah oleh Raja Yoyakim, ya. Yang satu lagi Raja Sedekia. Nah, dua-duanya berbuat dosa kepada Tuhan, tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Lalu Tuhan menghukum mereka melalui bangsa-bangsa lain. Mereka dijajah, mereka ditawan oleh bangsa lain. Kalau Yoyakim itu ditawan oleh bangsa Babel, ya. Mereka diangkut ke Babel sebagai tawanan. Mereka seperti orang yang dipenjara, tidak punya hak lagi. Nah, saat mereka ada di Babel, mereka menyadari bahwa mereka sudah berbuat dosa kepada Tuhan. Lalu mereka bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dan mereka memperbaiki kelakuan mereka. Mereka tidak lagi menyembah berhala. Itulah buah baik. Artinya orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mengakui dosanya dan mau memperbaiki dosanya. Dan Tuhan berkenan kepada orang-orang seperti itu. Sedangkan buah yang busuk itu melambangkan raja yang satunya lagi, Raja Sedekia. Ya, Raja Sedekia ini tidak mau bertobat. Mereka masih menganggap bahwa mereka bisa melakukan dosa. Itu artinya mereka kenal Tuhan nggak? Tidak. Karena mereka tidak mau diperingatkan oleh Nabi Tuhan. Orang yang kenal Tuhan itu mau dengar nasihat orang lain dan melihat bahwa memang dia sudah melakukan dosa. Ya, jadi buah yang tidak baik ini itu akan dimusnahkan oleh Tuhan, akan dibuang oleh Tuhan. Hari ini coba kita lihat di dalam diri kita, apakah saya orang yang buahnya bagus atau buahnya busuk? Apakah saya kenal Tuhan atau saya hanya tahu Tuhan? Kalau kenal, makanya kita mau mengakui dosa kita dan memperbaiki kelakuan kita supaya kita menjadi contoh bagi orang lain. Kalau buahnya busuk, itu dia tidak kenal Tuhan, ya. Karena Tuhan mau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Rajin sekolah minggu, rajin baca firman, rajin melakukan hal-hal yang baik, tentu dengan minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kasih karunia melalui Roh Kudus.
ya. Nah, hari ini kita belajar tentang hati yang mengenal Tuhan. Kalau hati kita mengenal Tuhan, maka tentu anak sekolah minggu akan melakukan hal-hal yang baik. Mau ditegur kalau melakukan kesalahan dan memperbaiki kelakuan kita supaya menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, baik kepada teman, orang tua, atau orang-orang yang lain. Suka menolong. Tapi kalau buahnya busuk diapain coba? Buahnya busuk itu dibuang, dibakar. Ayo, siapa yang mau dibuang ke neraka? Nah, tentunya nggak mau ya. Nah, biarlah cerita hari ini membuat kita mengerti bagaimana cara mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya percaya Tuhan akan memberkati anak-anak semua. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita melakukan aktivitas. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh dengar cerita mengenai Yeremia yang menegur bangsa Israel. Ada yang mendengar dan ada yang tidak mau, tetapi kami mau Tuhan untuk ditegur oleh Tuhan, untuk memperbaiki kelakuan kami, agar kami menjadi berkat bagi orang-orang, bagi keluarga kami, bagi orang tua kami, bagi gereja kami, dan bagi bangsa dan negara kami. Tolong anak-anak supaya bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan Yesus dan mengenal siapakah Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini aktivitas kita adalah membuat pot bunga yang akan kita taruh bunganya, lalu kita lihat bagaimana kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan juga buat tumbuh-tumbuhan, bukan hanya buat manusia. Tuhan menumbuhkan juga bunga-bunga. Kalian belajar merawat tanaman dari kecil ya. Nah, ini ada beberapa contoh yang Oma kasih buat kamu lihat ya, supaya kamu bisa bikin di rumah. Nih contohnya seperti ini. Bagus kan? Ya, ada juga yang seperti ini. Nih. Tuh, ya. Nah, lalu ada juga kalau kalian punya pot yang besar, ini bisa bikin seperti ini. Nah, bagaimana cara buatnya? Yuk, kita lihat yuk. Apa yang kita butuhin? Nih, yang kita butuhin adalah pot bunga, ya. Pot bunga yang bekas mama punya di rumah, ya. Harus 2, sebab kita akan bikin kepala dan seperti ini, kepalanya ada, lalu badannya ada, ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian kita butuh juga gelas bekas, juga tempat es krim bekas, ya. Kita mempergunakan barang-barang bekas. Lalu kita butuh juga kawat untuk menyambung kepala sama badannya. Harus ada gunting untuk menggunting. Lalu kemudian kita butuh tali. Kamu pernah lihat nggak tali ini? Ini tali ijuk. Kalau nggak punya, kita bisa pakai tali biasa, ya, untuk bikin seperti ini. Lalu kita butuh pot yang sudah dicat, dibersihkan lalu dicat, ya. Yang satu buat badannya, kita bisa gambar bajunya. Lalu kemudian yang satu lagi kita bisa gambar mukanya, seperti ini, ada mukanya, ya, ada matanya. Nah, lalu kita siapin tanamannya. Yuk, bagaimana cara buatnya? Gampang kok. Di pot bunga itu sudah ada lubang, ya, lubang-lubangnya. Tak perlu kita lubangin lagi, tuh, ada kan? Nah, di sini pertama kita akan buat mukanya, matanya, ya, seperti ini. Kita bikin matanya. Apa aja boleh kalian bikin, ya.
cuma dibulatin kok. Kita bulatin, yuk. Ya, tuh ada matanya 2. Lalu kita beri warna hitam. Oh iya, kita butuh spidol. Spidol yang permanen, ya, yang tidak terhapus. Udah kan matanya jadi nih. Matanya gede sebelah nih, enggak apa-apa deh. Ya, lalu kita bikin hidungnya segitiga aja. Tuh, kita kasih warna hitam. Kalau kamu punya cat bisa dicat nanti ya. Lalu kita bikin mulutnya, mulut yang tersenyum. Tuh, nah, tuh ada. Ya, kita bikin mulutnya, kita kasih tebal. Nah, sudah tuh ada, ya. Ini kebalik kayaknya ya. Terbalik, salah, mestinya begini. Nggak apa-apa deh, kita bikin ulang. Nah, mestinya matanya di sini, Oma. Iya. Ya, tuh. Awas jangan terbalik ya, kayak Oma. Terbalik tuh tadi. Ya. Kita gambar mulutnya. Tuh. Kita mau pakai lidah boleh. Nah. Udah jadi deh. Ya. Nah, ini dia mukanya. Nanti kita taruh seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara buat tangannya? Oma pakai yang ini aja deh, karena sudah diukur. Pertama, kita mau buat kakinya, ya. Kakinya tali ini kita masukkan ke dalam gelas plastik yang sudah dilubangin seperti ini. Oke. Nah, kita masukkan talinya kita masukkan, lalu kita simpul, lalu kita tarik. Oke, 1. Jangan dua-duanya dulu ya, satu-satu. Lalu kita lihat gambar bajunya kan di depan. Nah, kita taruh di lubang yang di depan supaya dia punya kaki. Oke. Nah, lalu kita masukkan di lubang yang lain. Udah punya lubang ya, jadi gampang. Tuh, kakinya sudah ada nih. Lalu kita masukkan dulu ya. Nanti kita atur seperti ini. Ya, kita masukkan dia ke dalam lubang tadi, lubang dari plastik. Lalu kita juga mau simpul dia. Kita mau ikat supaya jangan copot. Ya. Nih. Kita ikat dia supaya jangan copot-copot. Kamu bisa minta bantuan dari orang dewasa, entah mama, papa, atau kakak ya. Oke, sekarang kalau sudah disimpul, kita sisa tarik deh. Nah, sekarang dia udah punya kaki. Kita atur baik ya. Tuh, sudah ada kakinya 2. Nah, bagus kan? Lalu kemudian tangannya jangan lupa. Nih, satu lagi. Kita pakai yang es krim ya. Kita masukkan dari atas nih. Kurang gede kayaknya ya. Kita lubangin sama seperti itu. Kita lubang, lalu kita bikin sesuai ya. Nah, masukin dulu. Kalau tangannya kita pakai 2 nih ya. Seperti itu. Kita bikin 2 biji. Nah, ya, 2 tuh. Lalu seperti biasa kita simpul, kita ikat. Nanti kita atur lagi. Nah, kita ikat. Nah, lalu kita atur jaraknya tuh seperti ini. Nah, masukinnya
sama, tapi di bagian sampingnya tuh. Yang tadi di depan, sekarang kita masukkan di samping. Salah lagi deh. Masuknya dari atas dong. Nih, ya. Masuknya dari atas. Lalu kita tarik, masuk di samping lagi. Seperti ini. Nah, tuh. Sudah mau jadi tangannya. Kita atur supaya tangannya tidak melewati badannya. Kalau tadi kakinya harus lewat kan? Ya, enggak apa-apa, sempit ya, supaya dia nggak lari-lari. Keras ya. Oke. Seperti itu. Lalu yang sama yang tadi kita masukin juga, ya. Harus sempit memang, supaya dia nggak lari. Agak nih, kita bagusin lagi. Lalu satu lagi kita masukin. Ini semua dari barang-barang bekas, jadi tidak perlu kita pakai yang. Nah, kita manfaatkan barang-barang bekas ada di rumah kita. Bagus ya. Nah, ini kakinya, ini tangannya, ya sudah ada. Lalu kemudian kita akan sambung mukanya, ya. Jangan terbalik ya, salah tadi. Nih, kita akan sambung, kita akan ikat dengan kawat, ya. Karena ada lubang-lubangnya, jadi sisa kita masukkan kawatnya supaya dia tidak berpisah. Tuh, mana mukanya? Oh, di sini, ya. Tuh, di sini kita ikat deh kawatnya. Kawatnya kita ikat supaya dia jangan berpisah. Kita boleh pakai ikat 2 biji, ya. Tetapi paling tidak kita sudah selesai. Tuh, sudah ada tangan, ada kakinya. Tuh. Nah, sekarang kita siap untuk isi dengan tanah, ya. Kita isi dengan tanah seperti ini. Kita isi dengan tanah, lalu kita isi dengan tanaman. Jangan lupa disiram ya, supaya bisa tumbuh. Ini jadi rambutnya, ya. Ini jadi rambutnya. Nah, seperti itu kreativitas kita hari ini. Kamu suka nggak? Bagus kan? Ya. Jadi nanti minta tolong mama atau om atau kakak atau papa supaya kalian bisa punya pot sendiri dan lihat bagaimana Tuhan memberikan pertumbuhan bagi bunga-bunga, ya. Atau kalau kamu mau nanti Oma kasih lihat banyak hasil karyanya Oma yang dari barang-barang bekas seperti galon. Yuk lihat dulu. Nah, anak-anak, coba kita lihat. Kalau kalian juga mau, bisa bikin seperti yang ini. Nah, ini ada Oma buat juga dari pot bunga. Orang-orang yang sedang menyanyi, ya. Jadi kalian bisa buat, tapi caranya beda lagi. Ini pakai selang kecil, ya. Kita bisa bikinkan gitar, nyanyi-nyanyi di situ, ya. Ya, seperti itu. Lalu ada lagi, nah ini JJ lagi nyiram tanaman. Oh, bantuin Oma ya? Iya, bantuin Oma. Pintar. Ini dari galon bekas bisa kita tanamin. Ini ditanam JJ nih, sayur. Tuh, seperti itu. Ada juga ulat, kita bisa bikin dari galon bekas. Ada bunganya, ada sayurnya. Ya, ini yang tadi. Lalu kita juga bisa bikin lebah. Sini Opa. Nih, ada lebahnya. Dari galon bekas, bisa tanamin bunga. Juga kita bisa susun sisa-sisa galon bekasnya. Jadi bunga-bunga.
Ini katanya taman kanak-kanaknya JJ, ya. Dia rajin untuk siram supaya tumbuh seperti itu. Nah, kalian harus berkreasi, ya. Berkreasi sendiri bersama mama, bersama kakak atau papa. Jek, siram apa tuh, Jek? Tanaman. Lihat ke sini, Jek. Jek, sini. Oh, siram Jek. Iya, Oke. jadi siramnya pagi-pagi dan sore. Oke. Sampai sekian dulu kreativitas kita. Bikin ya. Nanti Oma lihat deh bagaimana hasilnya. Tuhan berkati. Yuk. Nah, adik-adik, anak-anak, teman-teman sekolah minggu Gereja Kibai Cibinong, tadi kita sudah belajar firman Tuhan tentang bagaimana mengasihi Tuhan, ya. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana mencintai firman Tuhan dengan menghafal ayat, ya. Ayatnya ada di Yohanes 14 ayat 15. Coba ulang lagi satu kali. Yohanes 14 ayat 15. JJ sudah hafal loh. Coba 1, 2, 3. Yohanes Yohanes 15 ayat 14. terbalik. Yohanes 14 ayat 15. Coba Yohanes 14 ayat 15. Iya, apa bunyinya, Je? Jikalau Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. wah, JJ sudah hafal. Semua teman-teman pasti juga bisa hafal. Sekali lagi yuk. Yohanes Yohanes 14. 14 ayat 15. Iya, jikalau Kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. hebat. Oke ya, jadi kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti perintah Tuhan. Betul kan? Iya. Nah, sekarang kita akan memberi persembahan sebagai tanda kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Kita bawa persembahan kita untuk Tuhan sambil kita nyanyikan pujian Aku Anak Sekolah Minggu, ya. Lagunya lagu lama, tapi kita mau nyanyikan Aku Anak Sekolah Minggu, ya. Oke. Anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita di hati. Sehat, kuat, rajin berdoa, seluruh hari baca firman Tuhan. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada semua, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita di hati. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada semua, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Tiga. Nah, kita sudah bawa persembahan. Sekarang kita mau berdoa, tapi yang mau berdoa nanti adalah Opa. Doa persembahan
dan doa syafaat atau doa untuk semua, baik itu anak-anak yang sedang sekolah, juga bangsa dan negara, sekolah minggu, dan banyak lagi ya. Nanti kita minta Opa yang akan berdoa syafaat dan doa persembahan. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan telah menyertai kami semua di dalam ibadah sekolah minggu Gereja Kipai Cibinong pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih untuk lagu-lagu yang telah disampaikan, juga permainan yang telah disampaikan. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kami, bagi anak-anak semua, sehingga kami dapat lebih mengerti tentang siapa Tuhan Yesus yang kami sembah. Kiranya Engkau memberkati guru-guru kami, memberkati orang tua kami, dan juga memberkati anak-anak ini, sehingga anak-anak ini dapat juga tetap setia dalam mengikuti sekolah minggu pada minggu-minggu akan datang. Berkati mereka, mungkin ada yang sudah mulai sekolah online atau onsite. Tuhan berkati supaya mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, yang kelak menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan juga telah menyertai kami dalam memberi kesempatan kepada anak-anak ini untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah diberikan oleh mereka. Kiranya mereka dari kecil belajar untuk memberi apa yang mereka miliki untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berkati sekolah minggu Cibinong, berkati guru-gurunya, berkati orang tua, dan juga berkati akan anak-anak semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan mengakhiri acara sekolah minggu kita untuk minggu ini. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Nah, sebelum kita doa penutup, kita nyanyikan satu pujian mengenai jagalah hati dari pengaruh dosa, supaya kita bisa menjadi anak-anak yang hebat. Oke? Baiklah, sama-sama kita nyanyikan pujian jagalah hati. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Nah, anak-anak, kita sudah nyanyi, kita sudah berdoa, kita sudah memberi persembahan, dengar firman, terus kemudian kita sudah aktivitas. Nah, sekarang kita akan mengakhiri acara
acara sekolah minggu kita hari ini di dalam doa ya. Kiranya apa yang kita buat hari ini itu menyenangkan hati Tuhan ya. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita anugerah yang Tuhan berikan pada kami semua. Hingga hari ini kami bersenang-senang, bersukacita, menikmati hadirat Tuhan. Biarlah anak-anak sekolah minggu diberkati melalui apa yang kami buat, dan kami semakin mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan mengikuti aturan-aturan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, hingga Tuhan memanggil kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua saat kami selesai di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dadah, Jeje, yuk sini Jeje. Dadah. Dadah teman-teman. Yuk, dadah.